Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Masyaallah muslimin, Bapak-bapak Ibu, rahimani wa rahmakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian hari ini. Insyaallah kita akan membahas beberapa macam jenis bentuk kesyirikan ya. Sebelumnya kita sudah membahas secara global pembagian syirik besar dari sisi tauhid rububiyah, tauhid asma sifat dan tauhid uluhiyah. Ya, dan sekarang kita masih fokus di pembahasan bentuk syirik besar dari jenis dari sisi syirik uluhiyah, yaitu syirik dalam hal peribadahan. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ibadah itu terdiri dari ibadah badaniyah ya, berupa perbuatan anggota badan. Kemudian ada kalanya ibadah tersebut dalam bentuk ibadah hati. Ya. Kalau ibadah ibadah badaniyah ya, seperti menyembelih ya, kita sudah bahas. Ada lagi bentuknya ibadah perkataan ya, dalam hal perkataan seperti doa ya. Kemudian ada juga bentuk ketaatan ya, ketaatan juga bentuk ibadah dalam hal perbuatan. Nah, sekarang kita akan tambahkan ya pembahasan tentang ibadah hati, yaitu al-khauf. Namun sebelumnya kita bahas dulu syirik dalam hal nazar ya, ini masih ibadah dalam hal ibadah badaniyah ya, bernazar. Baik. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah bernazar ya. Apa itu nazar? Nazar dalam Islam ada dua makna. Yang pertama dalam tinjauan umum, yang kedua dalam tinjauan khusus ya. Secara umum, makna dari nazar itu adalah al-ibadah wa ta'ah ya. Nazar dalam artian umum artinya adalah ibadah itu sendiri, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka menunaikan nazar mereka, dan mereka takut pada suatu hari yang ketika itu kejelekan begitu menyebar. Baik, di sini kata para ulama, khususnya ulama mufassirin, ahli tafsir, memaknai nazar di sini adalah ibadah secara umum ya. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ay yata'abbaduna lillahi fima aujabahu alaihim min fi'li ta'at al-wajibah bi asli syara'. Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala di sini, di mana salah satu indikasi atau ciri-ciri orang-orang yang akan dijanjikan masuk surga itu adalah mereka yang menunaikan nazar mereka dalam hal ibadah secara umum. Mereka beribadah kepada Allah terhadap apa-apa yang memang Allah wajibkan kepada mereka berupa amalan-amalan ketaatan yang memang wajib secara asal. Apakah itu sholat misalnya, puasa, zakat, haji, dan semacamnya. Memang dari asal sudah wajib, gitu ya. Tidak diwajibkan oleh seseorang kepada dirinya sendiri. Yang nanti makna yang kedua dari nazar ini. Wa ma aujabuhu ala anfusihim bi tariqatin nazar. Dan juga termasuk di sini adalah mereka yang mengamalkan, menunaikan kewajiban mereka ketika mereka bernazar. Mereka bernazar ya, misalnya
seseorang berniat, ya, kalau seandainya saya berhasil atau diterima sebagai karyawan Anas misalnya, saya akan bernazar 3 hari misalnya, gitu ya. Ini dia mewajibkan terhadap dirinya suatu ibadah yang memang sebelumnya tidak wajib bagi dirinya, gitu ya. Tidak wajib. Kalau sholat memang sudah wajib, zakat, haji bagi yang mampu kan. Ya. Jadi di sini makna nazar itu lebih umum, ya, lebih umum, yaitu mengamalkan, menjalankan suatu amalan ketaatan yang memang diwajibkan secara asal, dan juga kewajiban atau ibadah yang memang diwajibkan atau yang diwajibkan ketika dia bernazar, seperti contoh tadi, gitu ya. Kemudian juga keterangan tambahan dari tafsir Al-Qurtubi dijelaskan makna dari ayat tadi. Mereka menunaikan nazar ay la yukhlifuna idza nadar. Wa qala Ma'mar an Qatadah bima faradallahu alaihim min as-salah waz zakah was shaum wal hajj wal umrah wa ghairi dzalika wa ghairihi min al wajibat. Ya, seperti yang kami jelaskan tadi, bahwasanya nazar di sini itu lebih umum sifatnya, di mana orang yang mendapatkan atau di antara kriteria orang yang dijanjikan surga, ya, ini ayatnya tentang bagaimana gambaran seseorang itu mendapatkan surga, ya, di surat Al-Insan. Nah, di sini di antara kriterianya adalah mereka tidak menyelisihi atau tidak membatalkan atau tidak memungkiri nazarnya ketika mereka bernazar. Kemudian lebih umum lagi di sini Qatadah, salah seorang murid Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini apa namanya, guru-gurunya, ya, guru-gurunya atau sanad-sanadnya Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan dengan nazar di sini adalah ibadah seperti apa, fardu sholat, ya, sholat, kewajiban Allah, kewajiban dari Allah untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan semacamnya, gitu. Jadi ibadah nazar atau nazar secara umum maknanya adalah ibadah, gitu ya. Ini makna pertama. Kemudian makna kedua yaitu an-nazar bimakna al-khas, nazar dalam artian khusus, yaitu ayyujiba ala nafsihi qurbatan lam yujibha asy-syar'u alaihi bimuqabalah huduthi ni'matin aw indifa'i baliyah. Nazar dalam artian khusus adalah seseorang mewajibkan atas dirinya suatu ibadah, suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah yang memang tidak diwajibkan oleh syariat terhadapnya, dalam rangka membalas, ya, dalam rangka membalas atau menghadapi kejadian yang diterima berupa kenikmatan atau dalam rangka menolak bala. Ya. Seperti seseorang mengatakan, in syafallahu maridi falillahi alayya an a'tiqa raqabatan au asuma syahran. Seperti seseorang mengatakan, jika Allah menyembuhkan penyakit saya, maka saya akan memerdekakan budak, atau saya akan berpuasa 1 bulan. Ini kan dalam rangka menghilangkan kemudaratan pada dirinya, ya, yaitu sakit. Jadi ketika dia mewajibkan puasa terhadap dirinya, maka itu
itulah dinamakan nazar. Ya, secara asal puasa ini tidak wajib tadinya bagi dirinya. Namun ketika dia ketika berhadapan dengan suatu keadaan, apakah itu dia ingin mendapatkan nikmat atau ingin terhindar dari musibah, maka dia bernazar, ya, maka dia menjanjikan sesuatu kepada Allah untuk melakukan suatu pendekatan diri. Ya, tujuannya adalah ya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itulah dia ibadah nazar. Nah, oleh karena itu kalau seandainya ibadah nazar atau nazar merupakan ibadah, tentunya tidak boleh diberikan, dipalingkan, ditujukan kepada selain Allah. Ya, ketika ditujukan kepada selain Allah, maka berubahlah ibadah tadi menjadi ibadah kesyirikan, berubah jadi perbuatan syirik. Ya. Karena ibadah nazar itu sama dengan ibadah yang lainnya, ibadah doa, ibadah berkurban, ya kan, dan lain sebagainya. Secara umum, ibadah yang khusus bagi Allah tidak boleh diberikan kepada selainnya. Gitu. Ya. Jadi an-nadhru ibadah, nazar itu merupakan ibadah. Fala yajuzu sarfuhu li ghairillah, tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah. Li'annahu yatadammanu ta'zimal mandzur lahu. Kenapa enggak boleh diberikan kepada selain Allah? Karena dalam nazar itu terkandung pengagungan. Ya. Pengagungan terhadap objek yang dijadikan sebagai nazar. Ya. Seperti tadi orang yang puasa itu dia puasanya untuk siapa? Ya pasti untuk Allah kan itu ya. Nah, jadi dalam rangka mengagungkan Allah, maka seseorang bernazar, ya, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam nazar itu terdapat bentuk tawakal, ketergantungan, atau mengantungkan diri kepada zat yang dijadikan sebagai objek untuk dinazarkan, gitu. Nah, kalau seandainya seseorang bertawakal kepada selain Allah, tentunya ini adalah kesyirikan. Ya, misalnya apa? Faman nadhara li ghairillahi min qabrin aw sanamin aw malak aw nabiyyin aw waliyyin faqad asyraka billahi asyirkal akbar atau syirkil akbar. Maka barang siapa yang bernazar kepada selain Allah, baik itu berupa kuburan atau berhala atau malaikat atau nabi atau wali, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan dengan kesyirikan yang besar. Ini kan banyak realitanya di Nusantara ini, di negeri kita, ya. Seseorang ingin mendapatkan suatu hajatnya, ingin memenuhi hajatnya, mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan, biasa mereka mengatakan, nanti kalau saya begini, berhasil begini, saya akan bernazar di makam wali fulan, makam syekh fulan. Itu banyak, ya. Bisa dilihat ya di lingkungan orang-orang yang tinggal di sekitar komplek ziarah kubur, ziarah wali, ya, di makam-makam syekh. Kalau di tempat kami di Padang itu ada namanya Syekh Burhanuddin, dan juga Tuan Kusaliah, ya. Waktu itu pernah saya sendiri datang ke situ. Di kuburannya itu ada di kuburannya dibuatkan kubah, dibuatkan masjid, gitu. Jadi orang sholat dalam masjid itu di tengah-tengah kuburannya. Ini adalah kesyirikan yang tanpa disadari oleh kaum muslimin yang tidak mengerti dengan akidah tauhid. Nah, mereka biasa saja mencampur adukan ibadahnya dengan kesyirikan. Dan dalam hal ini adalah masalah nazar, gitu ya. Baik. Kemudian di dalam ayat ini sisi pendalilan bahwasanya nazar itu ibadah adalah bahwasanya Allah memuji
orang-orang yang bernazar. Ya. Allah memuji orang-orang yang bernazar kepada dirinya. Allah memuji orang bernazar kepada Allah. Wa ja'alahu minal asbab allati biha yadkhulunal jannah. Yang menjadikan nazar tadi itu sebagai salah satu faktor yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Wala yakunu sababan yadkhuluna bihi al-jannah illa huwa ibadah. Dan tidak ada sesuatu faktor pun yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga kecuali adalah ibadah. Berarti yang dijadikan faktor tadi yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk surga itu adalah ibadah. Maka konsekuensinya memalingkan ibadah tadi kepada selain Allah itu adalah bentuk kesyirikan. Paham ya sampai sini? Jadi di sini dapat kita sebutkan dalam masalah nazar itu ada dua maknanya. Ada makna secara umum itu ibadah. Apa saja ibadah yang kita lakukan itu ketika kita jalankan itu berarti kita sudah menunaikan nazar kita, ya, secara umum. Kemudian secara khusus ketika seseorang memang bernazar, ya, berjanji kepada Allah sama dengan sumpah sebenarnya, ya. Sehingga orang yang tidak menunaikan nazarnya tadi dia sama kafaratnya, dendanya dengan orang yang membatalkan sumpahnya. Misalnya dia bersumpah melakukan suatu perbuatan perbuatan maksiat, ya, ketahuan oleh keluarganya perbuatannya mungkin yang memalukan, dan dia bersumpah, oh, saya nggak melakukan ini, padahal dia melakukan. Nah, ketika dia sadar, ketika dia membatalkan sumpahnya tadi, maka dia harus membayar denda puasa 3 kali, 3 hari berturut-turut. Demikian juga orang yang membatalkan nazarnya, ketika dia berjanji kepada Allah kemudian dia tidak tunaikan, maka dia harus membayar kafarat sumpah, kafarat nazar, sama dengan kafarat sumpah, ya, hukumnya. Baik. Nah, ini dia ibadah yang ke bentuk syirik dalam ibadah yang keempat, yaitu syirik dalam hal nazar, ya. Baik. Kemudian Bapak-Ibu sekalian rahimani rahimakumullah jami'an, di antara bentuk syirik besar, ya, adalah al-khawfu, rasa takut, atau syirik dalam rasa takut, ya. Jadi rasa takut itu bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan syirik. Kapan itu? Maka kita lihat di sini penjelasannya lebih lanjut. Al-khawfu ad-dar'u wa huwa al-infi'alu yahsulu bi tawaqqu'i ma fihi halak aw darar aw adha. Rasa takut atau khawatir, ya, di sini lebih tepat atau kurang lebihnya kalau dianalogikan ke dalam bahasa Indonesia, al-khawfu itu rasa takut dalam artian khawatir. Dia adalah suatu emosi, gejolak jiwa yang muncul ketika menanggapi sesuatu yang akan terjadi berupa kecelakaan, kemudaratan dan gangguan. Ya, kalau begini, kalau begitu, ya kan? Rasa khawatir itu kan kita rasa takut sesuatu yang akan menimpa di masa yang akan datang, ya kan? Itu namanya al-khauf. Nah, al-khauf ini juga, ada dua macam. Ada khauf dalam atau termasuk ibadah, dan juga khauf hanya sekedar tabiat, rasa takut tabiat manusiawi atau insting, ya. Nah, yang jadi permasalahan sini adalah khauf dalam artian ibadah. Ketika khauf tersebut dalam artian ibadah, ya, takut ibadah, maka dia ketika dipalingkan kepada selain Allah maka akan terjatuh kepada kesyirikan, ya. Nah, khauf ini adalah ibadah hati, ya. Nah, tadi masih
perasaan ibadah mutabadah. Nah, sekarang ibadah hati, rasa takut ini kan di hati, ya kan? Yang pertama khauf ibadah, khauf yang masuk ranah ibadah sehingga tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Wadzalika bi an yakhafa ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Kalladzi yakhafuna min al-qubur wa min al-adrihah wa min al-jinni wa min asy-syayatin an tamussahum bisu'in aw tanzila bihim darar. Yang dimaksud dengan takut ibadah itu adalah seseorang yang merasakan rasa kekhawatiran dan ketakutan kepada selain Allah, yang memang yang mana makhluk tersebut tidak bisa, pada dasarnya tidak bisa melakukan kemudaratan itu, memberikan kemudaratan itu, menimpakan kemudaratan dan bahaya itu kepada dirinya. Seperti ya, orang yang takut kepada kuburan. Maksudnya bagaimana takut kepada kuburan? Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kualat ya. Apa itu kualat? Ya, jadi kualat itu apa? Suatu apa namanya ya? Bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang telah meninggal ya. Disumpahi apa? Kalau kata orang Minang itu kena sumpah oleh mayat ya, disumpahin mayat gitu ya. Nah, jadi kualat, keyakinan orang mati menimpakan bahaya kepada orang masih hidup, itu adalah bentuk kesyirikan ya, syirik dalam hal rasa takut gitu ya. Takut kepada orang-orang yang di kuburan atau adrihah, ya ini sama di pusara ya, kumpulan-kumpulan mayat di kuburan. Kemudian takut karena jin dan setan yang akan menimpakan kejahatan kepadanya ya, yang akan turun kepada dirinya suatu bahaya tertentu. Kemudian fayadbahu lahum idza sakana baitan. Kemudian dia menyembelih untuk setan itu, penunggu atau jin penunggu suatu tempat ketika dia membangun rumah atau dia mendiami suatu tempat. Au bi taqdimi ta'am ila al-bahr aw li daf'i tsunami misalan wal jibal li daf'i zilzal wa ghayriha, hadza syirkun akbar. Ya, tadi misalnya seseorang yang takut kena kualat, akhirnya dia berikan sesajen ke kuburan yang dia takuti itu. Nah, ini rasa takut yang sudah masuk ke ranah ibadah. Ibadah itu diantara kriterianya adalah ada ketundukan, ada penghinaan diri terhadap suatu makhluk. Nah, itu dia ketika menyodorkan, mempersembahkan sesuatu, ya, maka ini adalah bentuk ibadah. Ya. Maka ketika itu dilakukan oleh seseorang kepada makhluk, kepada benda, kepada jin dan semacamnya, maka ini termasuk syirik besar. Ya. Atau contoh lain, memberikan sedekah laut kepada setan penghuni lautan, setan penguasa lautan, ya, yang mereka beri nama diantaranya Ratu Nyi Roro Kidul ya, dan semacamnya sama ya. Biasanya acara-acara sedekah laut itu biasanya ada keyakinan seperti itu. Mereka memberikan tumbal, memberikan sesajenan itu adalah untuk penghuni atau penguasa lautan tersebut atau penguasa gunung. Kalau kesananya gunung tersebut suka sering meletus, nah, sehingga mereka memberikan sesajen untuk menolak bala dan menjinakkan hati setan yang menguasai gunung tersebut. Nah, ini semuanya adalah bentuk rasa takut ibadah, sehingga tidak boleh dipalingkan dosa takut seperti ini kepada selain Allah ya. Maka disitulah letaknya kesyirikan. Baik, itu
yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua ada namanya takut tabiat. Ya, takut yang memang secara otomatis itu sudah menjadi apa namanya naluri manusia, nggak bisa dibuat-buat gitu ya. Misalnya apa, Bapak Ibu ya mungkin punya anak gadis ya, takut pergi sendirian kalau di tempat-tempat gelap ya, pergi ke WC harus temanin terus. Nah ini namanya takut tabiat ya. Bagaimana kriterianya, apa namanya solusinya ketika menghadapi rasa takut seperti ini, dan apa konsekuensinya ketika dia apa namanya tidak selaras dengan syariat. Maka rasa takut seperti itu bisa menjerumuskan seseorang kepada dosa besar, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Misalnya apa? Seseorang seorang wanita ya yang sudah balik kan diwajibkan memakai kerudung menutup aurat, ya kan? Pakai kerudung, tapi dia takut nanti kalau dibilang sama teman-temannya atau warganya sok alim gitu kan. Nah dia takut, gara-gara takut ejekan orang, akhirnya dia tidak mau memakai kerudung tadi. Nah rasa takut itu ya akan menyebabkan dia jatuh kepada dosa besar. Jadi kalau rasa takut tersebut akan berimbas kepada pelanggaran syariat, maka dia jatuh kepada syirik, kepada dosa besar, tidak sampai kepada dosa syirik gitu ya. Contoh lain misalnya seseorang yang apa namanya melakukan suatu tindakan ya, kemudian dia menjadi buronan atau dicari diintai atau dicari oleh pihak berwajib, dia takut, maka ini takut yang tabiat ya. Tidak masalah takut seperti itu selama tidak apa namanya melanggar syariat ya. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, misalnya seorang laki-laki menurut pendapat yang kuat kan sholat di masjid ya, sholat jamaah di masjid. Nah ketika di masjid tidak sekarang lagi era pandemi, mereka atau bagi laki-laki tidak menjadi wajib bagi mereka untuk sholat di masjid, maka ketika itu dia rasa takut yang menimpa dirinya ya, takut karena penyakit atau karena tertular virus misalnya, maka ini takut yang sifat tabiat, dan Islam pun mengakui rasa takut seperti itu, dan sehingga memasukkan hal tersebut bagian dari salah satu maqasid syariah ya. Tujuan utama ditegakkannya syariat Islam ini adalah apa? Untuk menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga keturunan gitu kan. Nah, termasuk dalam hal menjaga jiwa itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang memudaratkan berupa penyakit-penyakit seperti penyakit menular ya, corona ini. Baik, seperti itu gambarannya ya. Jadi al-khawfu tabi'i huwa an takhafa min syai'in zahirin yaqdiru ala ma takhafuhu minhu. Rasa takut tabi'i atau tabiat itu adalah engkau merasakan khawatir terhadap sesuatu yang sifatnya fisik, yang memang benda tersebut bisa membahayakan gitu ya. Seperti kamu takut kepada ular, kalajengking, atau dari musuh ya. Nah ini kan sifatnya fisik, secara alamiah ya, secara alami memang menimbulkan, bisa membahayakan gitu ya. Kalau tadi beda ya, orang mati yang nggak punya hubungan apa-apa dengan orang hidup, nggak punya kuasa untuk memberikan kemudaratan kepada orang yang hidup ya. Kecuali setan ya, kalau setan kan makhluk juga makhluk ya, makhluk gaib, tapi nggak bisa dilihat secara langsung oleh manusia. Namun setan juga memiliki dampak yang bisa membahayakan manusia gitu kan.
terbukti apa, banyak orang kena sihir, yang kena pelet, ya, dan macam-macam. Nah, kalau takut seperti itu masih diambang kewajaran, takut tabiat, takut oleh setan. Yang jadi masalah ketika takut tersebut masuk ke ranah ibadah, ya, ibadah dalam artian apa? Adanya ketundukan, ya, ketundukan dan mengikuti kehendak setan tadi. Nah, disitulah takut tadi dinilai sebagai takut ibadah, ya. Tapi kalau tidak, ya rasa takut, ya kalau berjalan di tengah malam dekat kuburan kan angker, ya, sampai merinding bulu kuduknya kan, bulu tengkuk. Ini suatu hal yang tabiat, ya. Selama masih diambang tabiat, maka terasa takut tersebut tidak akan berpengaruh kepada syariat, kepada akidah, gitu ya. Kemudian tadi kembali ke contoh takut yang sifatnya tabiat. Takut kepada hewan-hewan berbisa, ya, hewan-hewan buas semacamnya. Ini adalah takut yang sifatnya tabiat. Ini satu hal yang biasa dan lumrah, ya. Rasa takut ini tidak dinamakan syirik, ya. Jangan salah kaprah, jangan disamakan semua, ya. Dan dianggap orang yang misalnya takut, ya, lewat kuburan misalnya, belum tentu dia takut dalam artian takut kesyirik, karena apa? Takut dalam artian kesyirikan atau takut yang menjerumuskan diri kepada kesyirikan, tidak, ya. Karena tadi batasannya adalah ketika ada ketundukan kepada efek dari takut tadi, itu baru dia dimasukkan, digolongkan kepada syirik, ya, ketakutan, rasa takut yang bernilai kesyirikan. Janaka takhafu min asmin sababin zahirin wa matlubil wiqayah minhu wal hadar minhu. Karena rasa takut tadi itu bisa dicarikan solusinya, ya, dan bisa mencari solusi dengan cara apa? Mencari perlindungan dari gangguan-gangguan hewan-hewan atau hal-hal yang membahayakan tadi, ya, seperti mengambil senjata dan semacamnya, mengambil tongkat untuk membunuh hayah, ular, kalajengking, dan membunuh hewan buas, ya. Karena semua ini adalah suatu hal yang sifatnya fisik, ya, dan bahaya yang ditimbulkannya sudah dimaklumi oleh, ya, setiap orang. Nah, ketika rasa takut ini menghampiri jiwa seseorang, maka ya tidak serta-merta atau tidak bisa dikatakan rasa takut tersebut takut dalam artian takut takut ibadah, ya, takut yang bernilai kesyirikan, tidak, ya. Itulah dia takut tabi'i atau tabi'ah. Contoh yang lainnya, contoh yang ada dalam Al-Quran, ya, rasa takut tabi'i ini adalah kisah Nabi Musa, ya, ketika Nabi Musa keluar, ya, dalam suatu perjalanannya, ya, menemukan dua orang yang bertengkar. Bisa dilihat kisahnya dalam surah Al-Qasas. Yang satu dari golongan Bani Israel, ya. Nabi Musa adalah nabi dari kalangan Bani Israel, ya, keturunan Nabi Yakub. Ya, Israel itulah nama Nabi Yakub, ya. Nah, jadi suatu ketika Nabi Musa kan bersama orang-orang Israel, ya, satu suku, ya, itu hidup di Mesir, di tengah-tengah kekuasaan Firaun. Nah, Firaun juga punya rakyat, ya. Suku mereka adalah suku Kipti, ya. Kalau bahasa Latinnya itu Kopti apa ya. Jadi terjadi perkelahian antara orang Bani Israel dengan rakyatnya Firaun. Nah, jadi yang Bani Israel ini minta perlindungan kepada Nabi Musa. Ya, akhirnya Nabi Musa pun turun tangan melerai, ya, tanpa singkat cerita, yang musuhnya, ya, yang rakyat Firaun tadi itu dipukul oleh Nabi Musa sampai meninggal langsung. Kalau kazahu faqadha alaih. Nabi
Nabi Musa menonjoknya sampai langsung meninggal. Ya. Nah, akhirnya dilaporkanlah kasus ini kepada Firaun. Nah, ketika itulah Nabi Musa ya dicari, ya diburu, ingin ditangkap oleh Firaun dan bala tentaranya. Nah, ketika itu Nabi Musa timbul rasa takut, ya kan? Fa kharaja minha khaifan. Nabi Musa melarikan diri, menyelamatkan diri dari Mesir pergi ke Palestina. Dalam kondisi khaifan. Musa pergi ke Palestina itu dalam keadaan takut. Nah, takut di sini bagaimana? Ya, apakah takut dinilai takut kesyirikan atau tabiat? Jelas ini adalah takut tabiat. Ya. Khaifa min a'dai, takut karena serangan musuh ini menangkap beliau, ini membunuhnya, lianahu qatala minhum nafsan, ya. Ini. Jadi Nabi Musa ketika itu menuju ke negeri Madian, ya. Daerah Palestina. Ya, jadi di sini kita lihat bahwasanya ada dua macam rasa takut. Rasa takut yang sifatnya ibadah dan rasa takut yang sifatnya tabiat. Nah, rasa takut ibadah itu ketika tidak dikembalikan kepada asalnya, takut yang sifatnya tabii, maka dia akan menjadi takut ibadah, ya, yang bernilai kesyirikan. Kemudian ada catatan di sini, saya jelaskan tadi ya, ketika rasa takut tabiat itu imbas atau mengakibatkan meninggalkan kewajiban, maka perbuatan tersebut menjadi haram. Ya. Ini istalzama syai'an mubahan kana mubahan. Dan kalau seandainya rasa takut tersebut masih diambang kewajaran, maka dia hukumnya mubah. Ya, contohnya tadi ya, seorang wanita yang takut kena celaan orang ketika dia memakai kerudung, memakai menutup auratnya, dia takut dicela, maka ketika dia meninggalkan rasa memakai kerudung, ya, kemudian dia membuka auratnya, maka dia termasuk melakukan perbuatan haram. Kemudian contoh lainnya, wa in ra'a naran wa thumma haraba minha wa naja nafsahu wa naja bi nafsihi aw daf'an lid-darar al-zilzal fi shalah masalan fa hadha khawfun mubah qad yakunu wajiban idza kana yatawassalu bihi ila inqadhi nafsihi. Contoh lain, seseorang yang melihat api, ya, api yang membakar, ya, suatu tempat misalnya, dan dia berada di tempat itu, kemudian dia lari menyelamatkan diri dari kobaran api tersebut. Maka ini adalah rasa takut yang mubah. Atau ya dulu zaman musim gempa, ya, kita ini memang sangat akrab dengan cobaan, ya, dengan bencana silih berganti, banjir, ya kan, gempa, nah sekarang pandemi. Dulu ya pernah viral juga, ya, seorang imam di Bali masalah itu, ketika jadi imam terjadi gempa, dia masih tetap saja ya bertahan, gitu ya. Padahal ya dalam syariat ada istilahnya apa, menjaga jiwa, ya, itu lebih diutamakan. Maqasid syariah, ya, menjaga hifdzun nafs, menjaga jiwa itu lebih utamakan dari hanya sekedar melakukan amalan-amalan yang sifatnya sunnah atau yang wajib masih bisa ditunda, gitu. Nah, terkadang bisa jadi wajib ketika hal itu dalam rangka menyelamatkan diri, ya. Jadi boleh kalau dalam keadaan gempa kemudian ada yang sholat di dalam satu masjid atau rumah, maka boleh dia khawatir rasa takut tersebut muncul pada dirinya, dia keluar, gitu kan, menyelamatkan diri.
bahkan bisa menjadi wajib gitu ya. Jadi tergantung dengan apa namanya tadi, tujuan syariat tadi. Kemudian ada namanya ilusi. Naka sama bil wahm walaysa bi khauf. Mislu an yara dhilla syajarah tahtaz fayadhunna anna hadha aduun yatahaddadu. Ada namanya wahm, ilusi, ya apa namanya, khayalan saja. Walaysa bi khauf, bukan rasa takut. Seperti dia melihat bayang-bayang pohon bergerak sendiri gitu. Dan dia kira itu adalah musuhnya. Nah, dia takut gitu ya. Alaihi an yutaridahu hadhil awham ya annahu la haqiqatan laha. Hadza madmum. Lakinnahu laysa bisyirk. Ya, maka ilusi ini intinya nggak ada apa namanya, hakikatnya gitu. Itu hanya sekedar apa, bayangan yang muncul tiba-tiba ya. Maka solusinya adalah ya, tinggalkan ya, ditolak rasa-rasa waham itu, ditolak ilusi yang timbul itu, hayalan-hayalan itu. Dan ini juga bukan merupakan kesyirikan. Kemudian lauqala masalah, kalau seandainya seseorang nih ya, kamu jangan ejek-ejek para wali yang apa, yang biasa dijadikan objek wisata di sini, tempat ziarah, tempat ngalah berkah bagi orang-orang yang kuburiyun yang memang apa, menganggap ibadah mereka ya, bertawasul kepada orang soleh, kepada orang wali-wali, itu ibadah yang agung menurut mereka. Ketika ada orang yang mengomentari, mengkritik, menjelaskan kebatilannya, dituduh-tuduh mengejek ya. Kamu jangan mencela, mengejek-ngejek ya, menyindir-nyindir para wali, itu orang soleh loh. Jangan asal-asalan kamu ya, ini haram, ini bid'ah, ini apa gitu ya. Nah, ketika orang tadi ya katakan, kalau kamu tetap begitu, kamu akan kena kualat nanti. Ketika dia takut karena kualat tadi, maka takutlah yang termasuk takut yang sudah masuk ke dalam ranah ibadah yang ya, tidak boleh terjadi pada seorang muslim yang bertauhid. Ketika itu terjadi, maka disitulah dia terjatuh kepada kesyirikan, syirik akbar ya. Baik. Nah itu dia beberapa keterangan penjelasan tentang bentuk syirik dalam artian syirik rasa takut ya, syirik dalam rasa takut, syirku liwarillah, syirik karena takut kepada selain Allah yang menyebabkan seseorang tunduk kepada selain Allah. Kemudian tadi sudah dibahas juga nazar ya, bernazar itu ibadah, tidak boleh diberikan nazar tersebut kepada arwah para wali ya, orang-orang soleh dan semacamnya ya, karena itu adalah sudah termasuk ranah ibadah di mana dalamnya terdapat tawakal, penggantungan hidup, kemudian pengagungan terhadap zat yang dijadikan sebagai objek untuk bernazar tadi ya. Inilah yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Manillahu wa yakum jami'an. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai di sini teman kita, insyaallah kita lanjutkan di insyaallah pekan depan atau bulan Agustus. Kegiatan kita dipindah hari Selasa insyaallah, karena saya hari Kamis itu jadwal baru di SMA ya, tidak bisa di cancel, tidak bisa dipak lagi ya, ada waktu yang bisa disesuaikan, itu hari Selasa. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa di hari tersebut. Barakallahu fikum jami'an. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.